Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan, kebenaran. Firman Tuhan, sumber kekuatan. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, minta tuntunan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan singkapkan kebenarannya atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita peduli dengan orang lain. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Nah, itu bisa dikerjakan dalam hidup kita. Bukan memperhatikan mencari kelemahan orang lain, tetapi memperhatikan dalam arti adalah bagaimana kita peduli. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, kita menolong. Ketika ada yang sedang lemah, kita memberikan motivasi, mendorong untuk bangkit kembali. Dan segala hal yang positif, segala hal yang baik. Tapi perhatikan di ayat yang 25 ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, dulu ada pandemi. Ya, orang akhirnya tidak bisa beribadah bersama. Ya, mungkin bisa melalui online gitu ya. Tapi sekarang keadaan sudah kembali normal. Ya, kita sudah bisa beraktivitas dengan leluasa. Bahkan kita bisa beribadah bersama. Nah, ayat ini sangat relevan untuk kita saat ini. Jangan menjauhkan diri. Pada prakteknya, pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang mulai menjauhkan diri pertemuan ibadah. Dia Kristen, dia percaya. Tetapi dia tidak beribadah. Kenapa? Alasannya banyak. Gak cocok dengan si A, si B. Atau juga alasannya, ya aku bisa ibadah sendiri di rumah. Seperti pada waktu pandemi itu loh, aku bisa ibadah sendiri, aku bisa belajar firman sendiri. Tidak sepenuhnya salah. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat ini, janganlah kita menjauhkan diri. Nah, artinya dari apa? Pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah. Artinya kita bertemu dengan sesama saudara seiman. Karena dengan ada pertemuan ibadah, kita bisa saling memperhatikan. Kita bisa saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ya kalau kita egois, ya kita menyendiri, gak mau bergaul dengan yang lain. Bagaimana kita bisa mempraktekkan ini? Ya, bagaimana kita bisa memperhatikan? Bagaimana kita mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik? Kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Ya, dengan alasan, ya mungkin, ya saya ngerti lah paling khotbahnya itu saja. Cuma dikasih Tuhan.
kita punya Roh Kudus. Ayat yang sama yang dikhotbahkan itu bisa banyak hal yang disampaikan Tuhan untuk setiap pribadi kita ketika kita sungguh-sungguh mau mendengarkan Dia. Mari jemaat dikasih Tuhan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini bukan sekedar kewajiban, tapi jadikan ibadah ini kebutuhan kita. Ibadah ini kebutuhan. Kalau kita yang butuh, kita akan mengejarnya. Kita akan berusaha mendapatkannya. Ya, karena kebutuhan orang akan berusaha bagaimana caranya bisa beribadah. Sesibuk apapun, ya, begitu banyak aktivitasnya. Atau mungkin semales apapun. Ya. Kadang-kadang bukan karena sibuk, tapi karena malas juga, awang-awangan. Ya, Senin sampai Jumat, atau ada yang sampai Sabtu kerja, Minggu harusnya bangun siang, masih juga harus pagi-pagi ke gereja. Cuma dikasih Tuhan, kalau kita merasa bahwa seminggu kita udah kerja keras, Minggu juga merasa berat untuk beribadah, sombongnya orang itu. Sombongnya hidup kita ketika kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Bukankah kita diberi kesempatan 5-6 hari kerja? Itu juga berkat Tuhan. Banyak orang lain juga bingung cari kerjaan. Ya, kita diberi kesempatan bekerja, harus bersyukur. Manfaatkan kesempatan yang baik dengan kita selalu mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Zaman dulu ternyata sudah ada orang-orang yang sengaja, ya istilahnya menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi kebiasaan. Ya, orang gak ibadah itu biasa. Yang penting nanti besok masih ada lagi, besok lagi. Akhirnya menunda-nunda dan tidak beribadah terus. Firman Tuhan katakan, ayo kita saling mendorong dalam kasih. Ayo kita semakin giat beribadah kepada Tuhan. Ya, semakin giat kita juga menasihati sahabat kita, teman kita untuk ayo beribadah. Ya, semakin giatlah beribadah menjelang hari Tuhan semakin mendekat. Ya, akhir zaman. Ya, kita ada di posisi itu dan kita harus semakin lebih sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Ingat, beribadah bukan hanya bicara tentang ya kegiatan seremonial, bukan sekedar rutinitas dalam gedung gereja, tetapi hidup kita juga ibadah kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan, mempraktekkan apa yang dikatakan firman, itu juga bagian dari ibadah kita. Kepedulian terhadap orang lain, sesama kita, itu juga bagian ibadah. Jadi jangan dipotong hanya khusus ibadah minggu di gereja. Tidak, tapi lebih luas lagi. Semuanya, termasuk tentunya ibadah minggu itu. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah itu. Mari kita semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman menegur kami pagi hari ini untuk kami lebih lagi beribadah. Sebagai rasa syukur kami, Engkau sudah memberkati kami sepanjang hidup kami dalam minggu-minggu ini terutama Tuhan. Dan kami mau Tuhan ibadah kami ini bukan rutinitas kami, tapi kami butuh Engkau. Kami butuh naikkan syukur, kami butuh Engkau yang senantiasa akan memberkati dan menuntun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Roh Kudus yang tolong kami untuk kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman ini dalam hidup kami. Jika berdoa menyerahkan hari ini, hidup kami, ibadah kami dalam berkat tuntunan-Mu. Dan jauhkan dari kami celaka mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Ingat jangan lupa beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.